Gue mau kasih tahu kenapa website lu itu kalau lu cek itu nggak ada atau mungkin visitornya sedikit. Mungkin lu udah bikin postingan di website lu itu ada banyak, tapi kok kenapa visitor organik lu tuh selalu sedikit? Bahkan mungkin nggak ada. Faktor utamanya adalah semua postingan lu, semua URL lu itu nggak ada di Google atau belum ada di daftar indeks Google. Kenapa itu bisa nggak ada? Ya karena lu belum pernah daftarin URL lu itu ke indeks Google. Jadi setiap orang mencari sesuatu di Google, ya nggak akan pernah nemuin website lu atau nggak pernah nemuin postingan lu. Karena dari setiap postingan itu pasti ada URL-nya. Dan URL-nya itu pasti belum pernah lu submit di Google. Gimana caranya supaya URL lu itu bisa ada di indeks Google dan bisa ditemuin di pencarian Google? Satu-satunya cara untuk bisa tersubmit URL lu, postingan lu, website lu, itu satu-satunya cara adalah dengan Google Search Console. Fungsi Google Search Console adalah untuk mendaftarkan URL postingan lu atau URL website lu ke daftar list Google. Jadi kalau misalkan lu udah daftarin ke Google Search Console, nanti Google akan menyimpan URL lu sebagai postingan atau sebagai pencarian yang nantinya akan berdampak postingan lu, website lu bisa ketemu di pencarian Google. Gimana caranya? Setiap kali lu postingan di website lu atau di blogger lu usahain wajib harus lu daftarin di Google Search Console. Kalau lu posting 10, berarti 10 URL postingan lu wajib lu daftarin, lu submit di Google Search Console. Dengan cara kayak gitu, postingan lu bisa terindeks sama Google. Dan proses indeks Google itu nggak cepat. Biasanya indeks Google itu berlangsung sekitar hitungan jam sampai hitungan hari. Paling cepat-cepatnya itu 1 jam, 2 jam. Paling lama itu 1 minggu. Bahkan ada yang sudah disubmit itu nggak diterima sama Google Search Console. Karena mungkin tautan atau URL-nya itu error, atau halaman yang terbuka dari URL itu nggak terbuka. Jadi pastiin URL yang disubmit di Google Search Console itu bisa dibuka. Kalau URL-nya bisa dibuka 100%, pasti bisa disubmit. Nah, dengan proses di Google Search Console itu, lu wajib juga untuk indexing sitemap. Kalau blogger itu biasanya misalkan domain.blogspot.com. Kalau lu masih pakai domain blogger, pasti domainnya seperti itu. Nah, di bagian sitemap, lu tambahin di belakang slash atau garis miring, ketik aja sitemap.xml. Di situ untuk update sitemap atau untuk ngebaca semua URL yang ada di website lu. Jadi di sisi lain lu update manual untuk indeks satu-satu URL postingan lu, di sisi lain lu update sitemap lu untuk update secara otomatis. Sebenarnya itu bisa dipilih salah satu. Mau lu update manual bisa, lu mau otomatis bisa. Kalau update manual ya lu posting 10, lu submit 10. Kalau misalkan lu update di sitemap, itu hanya sekali update semua postingan lu kebaca. Tapi kalau kita update manual, itu adalah antrian yang langsung untuk kita minta pengindeksan. Kalau misalkan di sitemap itu kita update sitemap, nah nunggu robot crawler Google untuk membaca semua URL kita. Untuk efisiennya sih ya lu update manual terus lu update otomatis juga sitemapnya. Jadi dua-duanya itu kita ajuin supaya prosesnya lebih efisien dan semua URL yang ada di website kita bisa di indeks sama Google. Nah, setelah lu indeks semua URL lu tunggu 24 jam bahkan ya sampai beberapa hari ke depan lah. Lu
cek dengan cara sit titik 2, lu ketikin URL website lu. Nanti kalau misalkan dia udah ngebaca ada daftar listnya di pencarian Google, semua postingan-postingan lu udah kebaca, berarti fix. Website tuh postingan lu udah kebaca di Google. Tapi kalau lu ketik site SITE titik 2, ketikin domain lu, nggak muncul apapun, berarti website lu, postingan lu belum masuk ke pencarian Google sama sekali. Jadi caranya adalah site titik 2, masukin nama domain utama lu, misalkan https://www.domain.blogger.com blogspot.com. Nah begitu. Kalau misalkan udah ada di pencarian Google, berarti itu udah berhasil ke indeks sama Google gitu.